Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana baik berada? Alhamdulillah sore hari ini kita pacak bersilaturahmi lagi secara tidak langsung, tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buka di edisi 3 Mei 2021 dan bertepatan dengan 21 Ramadan 1442 Hijriah. Seperti biasa pemirsa Palembang TV, acara Anten-Anten hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV sampai ke merapat pukul 6 kage yang bakal membahas masalah-masalah agama pastinya. Dan kita tunggu kebersamanya nak bertanya-tanya di 380022 dan kage di segmen ketiga ada juga kuis dari kami yang berhadiahkan beras dan juga mihun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga buat para sponsor yang telah mendukung rangkaian acara ini. Terima kasih kepada Beras PT Blitang Panen Raya atau Beras Raja. Dan juga terima kasih kepada Toko Karpet 129. Pemirsa Palembang TV di mana berada, tema kita hari ini manajemen diri di bulan Ramadan. Hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yang sama-sama kita hormati Ustadz Haji Riza Pahlevi SOS IMA. Beliau ini tercatat sebagai salah satu birokrat dan juga Ustadz, banyak kepacaannya. Beda dengan Yai Najib. Kalau Yai Najib ini pelawak dan pedagang. Kalau beliau ini birokrat dan juga seorang ulama. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa-apa sama cak sing dibuka be Mas supaya tahu. Nah, baik Ustadz, tema kita hari ini manajemen diri di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita panjang lebar membahas masalah cak mano manajemen diri di bulan Ramadan dan juga kita angkat di sesi tanya jawab di 380022, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Ustadz sebagai mukadimah acara kita? Ya, jadi Yai, alhamdulillah terkadang kita puasa di bulan Ramadan ini banyak sekali yang sudah kita lakukan. Tapi hasilnya kadang-kadang kita tidak tahu maksimal atau tidak. Nah, paling tidak dengan manajemen diri ini kita akan bisa mengetahui target kita tercapai atau tidak. Jadi kalau ilustrasi sederhananya Yai, ada 30 anak di sekolah yang sama, gurunya sama, kelasnya sama. Tapi pas akhir ujian nasional ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, ada juara 30 dari 30 siswa. Ada yang tidak naik? Ada yang tidak naik, padahal gurunya sama. Iya, CEK itu. Nah, sama cak kita ini kan alhamdulillah kita sama-sama di bulan Ramadan, waktunya sama, tempatnya sama, sama-sama tidak makan, tidak minum. Tapi hasil akhir ternyata ada yang dapat muttaqin, ada yang biasa-biasa baik, ada yang dapat lapar dan haus baik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak pernah melakukan manajemen diri selama bulan Ramadan. Maka akhirnya tidak tercapai target yang kita inginkan, seperti itu. Nah, manajemen diri itu cak mana Ustaz? Contohnya? Contohnya misalnya bulan Ramadan anggap kita patok 30 hari. Hari pertama apa yang harus kita lakukan? Misalnya mulai dari sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, qiraatul Quran, kita iktikaf, kita melakukan amal-amal soleh lainnya. Nah, ini kita manage sedemikian rupa. Karena waktu ini sangat sedikit. Jadi kalau sederhananya seperti ini, satu hari Yai 24 jam. Anggap kita tidur 8 jam. Berarti posisi bangun 16 jam. Nah, di 16 jam ini ada orang yang mampu melakukan 1000 amalan. Ada bisa melakukan 100 amalan. Tapi ada yang dak katik sikok pun amalan kecuali nahan lapar dan haus. Nah, sayang bulan Ramadan yang penuh barokah ini, yang betul-betul luar biasa, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan hasil yang luar biasa kalau tidak ada manajemen seperti apa yang kita lakukan di awal, pada saat, dan setelahnya nanti. Seperti itu ya. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, di segmen kedua kita buka sesi tanya jawab di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Nah, memang ada Ustadz, kita tuh kalau perangi kita sebagai masyarakat ini dan mungkin
sudah lumrah Ustaz. Giliran bulan puasa nih, kami masjid ini, itu kan, dengan kata masjid kami, pasar kami juga, itu kalau pasar bisa dibahas, itu kan. Nah tapi giliran sudah Ramadan, selesai lagi, sepi lagi. Nah itu cuman ceritanya Ustaz. Jadi sesungguhnya motivasi para umat Islam sudah cukup bagus, menyadari di bulan Ramadan mereka lebih aktif, mereka lebih berinovasi di bulan Ramadan. Dan ini alhamdulillah standar minimal itu kelihatan. Nah tetapi lagi-lagi banyak orang yang sudah berbuat, tetapi hasilnya tidak mencapai maksimal. Jadi artinya dia pergi ke masjid, tetapi hanya sekedar sholat, tidak menemukan yang sesungguhnya makna sholat. Dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak punya target nih. Oh, 1 hari 1 juz, berarti 2 hari 2 juz, berarti 30 hari 30 juz. Dia cuma membaca, tapi tidak punya target. Nah, maka akhirnya sia-sia seperti itu. Ada juga yang ke masjid, mana masjid dulu, numpang tidur. Baik, pemirsa Palembang TV, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, masih di acara Anten-Anten Nunggu Buka, masih dengan tema manajemen diri di bulan Ramadan. Masih dengan narasumber kita yang sangat berkompeten, Bapak Ustadz Haji Riza Pahlevi, Esos IMA, dan juga kita ucapkan ribuan terima kasih buat pendukung acara Anten-Anten Nunggu Buka selama bulan Ramadan ini, dari Beras PT Blitang Panen Raya atau Beras Raja, dan juga toko Karpet 129. Nah, dan juga kita tunggu kebersamanya di 380022 di segmen kedua ini. Kita buka sesi tanya jawab buat pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di mana ada di jalan, ada di pasar, ada di masjid yang pacak menyaksikan siaran Anten-Anten Nunggu Buka, pacak bertanya di 380022. Nah, izin Pak Ustadz, nyambung lagi statement tadi tuh. Jadi kalau misalnya aman puasa kami sudah puasa sepi lagi, itu berarti tidak begitu memanajemen diri, Ustaz ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi keharapan kita 1 bulan Ramadan mewarnai 11 bulan yang lainnya. Jadi berharap 1 bulan ini kita anggaplah nilainya 7, berarti kalau bisa nilai di bulan lainnya juga 7 seperti itu. Kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Wajib, apa kabar? Baik, siapa ini? Apa Eko? Puasa David, wajib puasa tak? Puasa, gilo idak, jalan idak, halangan idak, ya tidak puasa. Assalamualaikum. Pak Eko di mana Pak Eko? Di Sawak. Sawak sini lah Iya. Banyak sapi sana? Banyak sapi tahu, dari wajib sapi kalau Pak Boy. Sapi kalau Tapi datang sapi kalau. Iya. Apa yang nak ditanya ke Pak Eko? Ustaz, mau tanya Ustaz. Iya. Ini masalah sholat Ustaz. Masalah duit jangan tanya ke Ustaz. Kita ini berjamaah Ustaz deh. Jadi imam dari itu lagi doa, jadi makmum dari balik kalau Ustaz balik itu doa tuh. Jadi imam ini dewean teman itu buku Ustaz deh. Nah, ikut lagi Ustaz. Kita ini sholat Ustaz. Namanya kentut ya Pak Ustaz. Mana tuh hukuman sah aku tidak tolak kita Ustaz. Nah, mana itu Pak Ustaz. Tampil ditunya teman-teman kentut. Jadi lakban. Waalaikumsalam. Iya. Jadi yang pertama tadi mungkin sudah sholat itu kan mungkin kalau ada zikir yaitu Ustaz. Nah, imam zikir, imam zikir, makmum tadi berlari. Nah, mana itu hukumnya? Itu termasuk kategori makmum kurang ajar kan Ustaz. Memang ada beberapa organisasi Islam terkait ada zikir dan ada tidak zikir, ada yang munfarid, ada yang berjamaah. Nah, kalau memang misalnya kategori masjid itu adalah salah satu ormas Islam yang memang tidak berzikir ba'da sholat, sedangkan imamnya mau berzikir, nah ini kadang-kadang memang ada perbedaan. Atau jamaahnya ormas tertentu sedangkan imamnya, tapi itu bukan masuk dalam persoalan usuliyah.
artinya itu persoalan furu'iyah. Artinya tidak ada persoalan di sana, artinya yang mau berzikir bersama baik, yang mau munfarid juga baik. Artinya sama-sama tidak persoalan bagi kita dalam kajian ilmu fikihnya, seperti itu. Nah selanjutnya ini sering terjadi nih Yai. Kadang-kadang kita lagi sholat terasa kentut idak. Ya, iya. Waham-waham Nah waham-waham. Jadi kaedahnya itu sederhana sebenarnya. Ketika kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa itu tidak, maka yakini bahwa itu tidak. Tetapi kalau seandainya kita tidak meyakini, maka mau tidak mau itu batal. Nah sekarang adalah persoalannya keyakinan. Yakin idak, maka yakini. Artinya al-yakinu la yuzalu bisyak, artinya tidak, keyakinan itu akan tidak menghapuskan keraguan itu. Artinya yakin tidak kentut, selesai. Jadi terus walaupun ternyata hakikatnya mengeluarkan angin seperti itu Yai. Cuma itu kalau kecil Ustaz, amal besar berbunyi kentut berarti. Kita tuh kalau aman bunyi itu kentut. Cuma nama kawan sebelah terdengar. Oh kentut kau nih. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam. Pokoknya Pak Eko jangan jadi permasalahan. Nak berzikir jadi, tak berzikir jadi. Nah, yang jadi masalahnya berzikir tidak, semayang tidak. Nah itu. Jadi jangan jadi masalah ke. Nah juga kalau juga misalnya kamu juga misalnya imam dipinta oleh sebuah masjid untuk menjadi imam atau menjadi khotib atau ceramah, tanya dulu kemana mazhabnya, itu supaya tidak ada perdebatan. Iya. Baik, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Nasun di Kenten. Nasun di Kenten. Cek mana Pak Nasun? Puasa tak? Ya. Jadi katanya kalau puasa ya, katanya bulan latihan ya. Nah. Halo? Oh putus-putus. Cerita. Baik pemirsa, masih kita tunggu kebersamaannya di 380022. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan kembali kami ucapkan ribuan terima kasih buat pendukung acara ini, Beras PT Belitang Panen Raya atau Beras Raja dan Toko Karpet 129. Masih kita tunggu kebersamaannya di 380022. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Doni, Laju. Doni. Ya. Ya. Nanya apa Doni? Nah, kamu Ya. masalah yang tadi aku ni makan, dah tahu, dah sengaja makan roti. Siapa? Aku Makan roti? dah sengaja pinjam roti. Iya, dah sengaja lah. Berapa tahun puasa ini, oi, dah. Pas anak baru ingat lah penipu aku. Iya. Kawan pulak makan tetap. Nah, Apa? itu yang tanya, batal lah. Ya. Nah, Doni bukan baru 2 hari puasa nih, 21 hari kita keluar. Nah, macam mana namanya Pak Ustadz? Ya kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka itu tidak batal. Artinya ketika ada makanan di dalam mulut, baru menyadari bahwa pada posisi puasa, maka keluarkan langsung. Jadi jangan langsung ditegok. Ya. Nah kalau ditegok dia batal ketika dia menyadari itu. Nah tapi kalau dianya makan sepiring nasi, lah habis, lah kenyang, lah minum, baru sadar, nah itu rezeki dia. Ya. Tapi aku tuh Ustaznya secara pribadi itu agak sedikit mensangsikan wong yang lupa saya itu. Maksud aku tuh kan kita dalam rumah ini puasa galo, kecuali kalau misalnya ini puasa sunat. Ketika hirup pikuk manusia ini tidak ada puasa. Terus kita puasa. Nah, mungkin ada lah rasa minum apa. Amalah serumah-rumah lah ya puasa betul puasa. Lagi sepiring nasi ya. Sepiring nasi. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada? Di 380022 masih kita tunggu kebersamaannya. Nah, izin Ustadz, masih lagi menyambung statement yang tadi Ustadz.
yang masalah keramaian, manajemen diri di bulan Ramadan ini, Ustaz. Iya. Jadi Yai, setiap apapun yang ingin kita targetkan, ternyata dalam Islamic psychology harus dituangkan di atas kertas. Jadi sehingga kita bisa men-scoring sendiri apa yang sudah dilakukan hari ini. Contoh misalnya, apakah hari ini kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Ya tidak nilai. Apakah hari ini saya membaca Al-Quran? Ya tidak nilai. Apakah hari ini saya sedekah? Apakah hari ini saya sholat sunat rawatif? Apakah hari ini saya iktikaf? Nah, akan ketahuan nantinya ketika di malam hari ambil kertas, kita ponten dewek bahasa Palembangnya. Oh iya 5 waktu di masjid full berarti 10 nilainya. Oh baca Quran tapi cuma setengah halaman, oh nilainya 2 misalnya seperti itu. Sehingga kita akan tahu hari ini nilai kita 70, maka besok harus 100 dan seterusnya. Seperti Baik, itu. kita akan penuh Ustaz. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Nur di Kayagung. Siapa? Nur di Kayagung. Nur Kayagung. Musim apa Kayagung? Musim corona. Sama baik dan sa Indonesia ni corona kan lo. Macam mana Kak Nur, apa nak tanya ke? Ini Pak Ustaz. Iya. Nanya masalah ibu-ibu kan galak masak. Ibu-ibu galak marah? Masak. Oh, ibu-ibu galak masak? Ya. Nah, pernah dengar cerita katanya kalau nyicip lauk itu diludahkan tak batal puasa. Macam mana Pak Ustaz? Berapa banyak nyicip tu? Nyicip apa ngiru? Dikit, jangan tak bayar. Jangan tidak bayar. Ya. Makasih Kak Nur Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi Yai, sebaiknya kita mencari yang tidak puasa yang berhalangan, misalnya ibu-ibu lainnya. Nah kalaupun terpaksa memang kita harus mencicipi, diusahakan untuk dihindari. Tinggal kita ngiro baik. Kirologi. Kira-kira oh ini cukup sama itu. Nah, kalau seandainya ternyata kita masih ragu dan lain sebagainya, maka itu harus melakukan kecepatan. Jadi terasa langsung buang. Nah, dikhawatirkan nantinya walaupun kaidah fikihnya harus lewat tenggorokan dan lain sebagainya, tapi tetap dikhawatirkan akan menjadi persoalan. Tapi tidak menjadi persoalan hukum seperti itu. Itulah kalau misalnya beberapa rumah tangga, ini contoh di rumah kami Ustaz. Di rumah kami itu kapan beduk itu makan makanan kecil dulu. Iya. Makanan kecil, entah itu pempek, entah itu kue, nah makan pempek. Nah sembari ada sebagian lah sudah pecah buko makan pempek. Nah wong bedino tadi nyecipi masakan besar tadi. Nah jadi dikira-kira pas itu dikira ini sama ini sama ini. Cuman ngepaskan tuh kaget begitu sudah buko, karena yang wong tadi sebagian lagi masak makan kecil. Nah ada beberapa wong tuh yang tugasnya memang cicipi dulu itu tuh sebelum disajikan. Nah aku tak pernah dicicip jam 3. Atau kalau cago ya iya. Baik pemirsa Palembang TV di mana baik berada, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, masih di rangkaian acara Antian Tendong Kebuko dan masih kita tunggu kebersamaan di 380022. Nah pemirsa Palembang TV, ini segmennya ketiga saatnya kuis bersengaja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, saatnya kuis beras raja. Password kita beras raja mantap ketik tandingannya. Kita buka dua sesi pertanyaan, yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Sudah ada ini? Nah, rancang loh Kak beras ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ipan Tangga Buntung. Ipan Tangga Buntung. Di mana nih Tangga Buntung? Lung Cek Lata apa? Surau ya. Surau aja Lung Cek Lata.
Ipan, passwordnya apa, Pan? Berdasarkan kate tandingannya. Nah, pertanyaannya, apa warna kemasan produk beras Raja yang platinum? A. Kuning, B. Ungu. A. Apa dia A tadi warnanya? Kuning. A, kuning. Nah, ya sudah, kakek mbak berasnya di Pala TV ya. Awak fotokopi KTP dan ingat ke harinya hari apa? Oh iya. Ya. Cek, makasih cek. Ya, makasih Pan. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamaannya di 380022. Masih di segmennya kuis beras Raja dan paspor kita beras Raja mantep katik tandingannya di 380022. Kita tunggu si kok penelpon lagi. Halo. Masih cari pulsa Ustaz, atau nyari sinyal ya. Nah, Ustaz masih balik-balik ke manajemen diri di bulan Ramadan ya. Mungkin benar kalau kita nak bisa memanajemen diri itu harus ada catatannya, harus ada program khusus Ustaz ya. Jadi kalau misalnya, kalau cek itu sih ada benarnya. Kalau zaman dulu dari kecil-kecil dulu sudah semayang terawih itu ngawak buku Cek itu kan kita dulu kan ngisi. Nah, ini semayang terawih, ini berapa juz itu kan ya. Ada benarnya zaman dulu. Ada benarnya. Berarti zaman dulu tuh sudah diajar manajemen diri. Cuma itu banyak lupa. Waktu kecil itu kan. Kalau misalnya lagi kecil kita nulis itu, main lagi kita masih ingat baca tuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Berdasarkan kate tandingannya. Dengan siapa di mana? Dari Pak Jo. Siapa? Zainal Jo. Jainal di Pak Jo. Iya Pak. Ya, passwordnya apa Jainal? Beras Raja mantap kate tandingannya. Pertanyaannya Jainal, siapa nama? Hah? Apa Pak tanya? Pertanyaan dulu. Nah, lo jawab. Iya. Ya. Ya. Siapa nama narasumber anten-anten nunggu buku sore ini? A. Bapak Boni Pasandra Sari Esos. B. Bapak Haji Riza Pahlepi Esos IMA. B Pak, B. B ya sudah. Puasa tak Bang Jenal? Alhamdulillah Pak. Ya sudah. Kakek mbak hadiahnya di Pal TV di PS ya. Jangan lupa pakai masker. Corona. Baik, bisa Palembang TV. Demikian tadi beras kuis dari beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada. Nah, izin Pak Ustadz, mungkin di penghujung rangkaian acara kita ini ada kesimpulan yang akan disampaikan untuk pemirsa Palembang TV. Iya. Jadi ada istilah wamal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kesuksesan tanpa proses bersusah payah terlebih dahulu. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka suatu saat ia akan memetik hasil dari tanamannya. Artinya kesuksesan, kenikmatan, kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa tercapai dengan maksimal tanpa kita memanage diri kita. Sama halnya ketika 183 Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, akhirnya la'allakum tattaqun. Kalau ingin mendapatkan la'allakum tattaqun, jangan pernah bermimpi kalau kita tidak pernah memanage untuk mencapai target itu. Apa yang harus dilakukan manajemen diri itu? Kita bisa melakukan jadwal amal. Jadi kita harus membagi waktu kita dari pagi sampai malam. Apa yang harus dilakukan dan harus terukur dan harus tertulis. Jadi misalnya kita membaca Al-Quran, kita pastikan satu hari satu juz. Selanjutnya kita sholat tarawih, kalau 8 rakaat kita mau tambah menjadi 20 dan seterusnya juga diperbolehkan. Nah, kualitas juga ditentukan oleh kuantitas. Artinya zikrullah, kita berzikir hari ini 100, besok 1000, besok 2000, mungkin pada hitungan yang ke-5000 kita bisa menemukan hakikat la'allakum tattaqun itu. Apalagi alhamdulillah kalau kita menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak serta-merta
datang kepada kita, tetapi tetap harus ada manajemen diri, prosesnya, usahanya, ikhtiarnya, menghadirkan Allah di dalam hati ketika berbuat, berbicara, bercanda dan lain sebagainya, maka keberkahan itu akan datang. Semuanya penuh dengan manajemen, dan itu diusahakan, itu Yai, kita tuangkan di atas kertas. Sehingga apapun yang kita lakukan kalau dituangkan di atas kertas semuanya akan terukur. Bisa kita evaluasi, kita akan tahu kekurangannya, kita tahu apa yang harus ditingkatkan, dan begitu juga dalam konteks-konteks lainnya seperti itu Yai. Tidak mungkin pula Ustaz dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar anggaplah datang di malam 27. Iya. Kita puasa baru boleh 20. Lemak memberi lanang. Berjalan tidak, sakit tidak, puasa boleh 20. Dapat Lailatul Qadar tidak kado-kado. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada. Caknya sama ini dulu rangkaian acara Anten-Anten Nunggu Buku kita di edisi 21 Ramadan 1442 Hijriah. Tetap saksikan acara Anten-Anten Nunggu Buku selama bulan Ramadan, tentunya di PAL TV memang punya kita. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih buat pendukung acara ini. Terima kasih kepada Beras PT Blitang Panen Raya Beras Raja, dan terima kasih juga buat Toko Karpet 129. Dan ribuan terima kasih juga kita ucapkan buat narasumber kita Ustadz Haji Rizal Pahlavi SOS IMA yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.